Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata di India itu di zaman modern seperti sekarang ini masih ada yang namanya kasta terendah atau kasta Dalit. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah cuma di India ada kasta Dalit ini atau kasta terendah ini? Ternyata setelah saya meneliti dan memahami, di Indonesia juga ada yang namanya kasta, guys. Tanpa kita sadari ada yang namanya kasta. Bahkan lebih parah daripada kasta yang ada di India. Masa sih? Jadi saya akan menjelaskan ya, apa itu kasta yang ada di Indonesia yang jarang kita sadari. Sebelum saya jelaskan apa itu kasta terendah di Indonesia yang jarang kita sadari, saya akan menjelaskan dulu secara pelan-pelan ya. Kita mau mencoba mulai dari kasta agama Hindu ya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah kasta agama Hindu yang ada di India ya, bukan agama Hindu yang ada di Bali. Jadi agama Hindu yang ada di Bali dengan agama Hindu yang ada di India itu sudah jauh berbeda. Karena agama Hindu yang ada di di Bali itu sudah mengalami sinkrinitas gitu. Artinya sudah melebur dengan budaya, dengan budi pekerti, dengan kondisi sosial di Bali gitu. Sudah konon katanya agama yang di Bali ini adalah agama gabungan antara agama Hindu dan Buddha. Pada saat apa? Pada saat kejayaan kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu ya, konon agama resmi kerajaan Majapahit itu adalah agama Siwa Buddha. Jadi agama Siwa Buddha ini disatukan dari dua agama gitu, agama Hindu dan agama Buddha. Disatukan gitu. Dan ini konon katanya yang menjadi agama Hindu di Bali sekarang ini. Jadi itulah asal-usul kenapa agama Hindu Bali itu dengan agama Hindu yang ada di India itu sudah sangat berbeda, guys. Sudah sangat jauh gitu. Di India ya ada beberapa kasta gitu, kasta Ksatria, Brahmana, Sudra dan lain sebagainya. Namun ada satu kasta yang tidak masuk kasta-kasta itu ya. Ini ada kasta misalnya ada 4 kasta gitu ya di India. Tapi ada satu kasta lagi gitu. Tapi kasta ini nggak masuk ke bagian gitu. Jadi ini beda circle gitu. Jadi kasta Dalit itu nggak diajak gitu. Ada satu circle gitu, terus dia mau gabung ke circle ini, kasta-kasta ini, dia nggak diajak gitu. Jadi ada pengecualian pada kasta Dalit ini. Kasta Dalit ini dipisahkan atau dikatakan bahwa adalah kasta yang paling rendahan gitu. Orang-orang kerja di sana itu adalah kerja kuli gitu. Terus kerja-kerja kasar gitu, buruh-buruh yang kasar gitu. Mereka itu kerjanya itu sangat hina dan lain sebagainya. Dan kalau bersentuhan, orang-orang bersentuhan kepada kasta Dalit ini, maka mereka akan mandi air 7 rupa gitu. Jadi harus benar-benar dibersihkan gitu. Jadi sangat rendah sekali gitu. Zaman sekarang masih ada seperti itu ya di zaman modern seperti sekarang ini. Namun pemerintahannya berusaha menghapuskan kasta ini. Akan tetapi pola pikir masyarakat itu sudah tertanam, sudah terpatri gitu. Sudah terbentuk bahwa kasta Dalit ini adalah kasta yang paling rendah. Sehingga sampai sekarang ini masih lumrah kita lihat seperti kasta-kasta yang ada di India. Jadi kasta Dalit ini ya tiap hari itu mengalami masalah-masalah gitu. Bahkan berdasarkan data ya, ada 45.000 kasus pemerkosaan di dalam kasta Dalit ini per tahunnya. Bayangkan per tahun itu ada 45.000 kasus pemerkosaan di dalam kasta Dalit ini. Dan mereka itu hidup di kolong-kolong jembatan gitu, mereka itu miskin dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah hanya karena kasta ini mereka miskin gitu, dipinggirkan gitu? Apakah mereka memang pola pikirnya terpatri seperti itu? Apakah mereka itu karena doktrin mereka itu kasta Dalit itu sehingga mereka menjadikan seperti itu? Ini masih diperbincangkan oleh para peneliti ya. Apa yang sebenarnya yang terjadi gitu? Kenapa mereka itu begitu hina gitu di India gitu? Apakah karena kemauan mereka? Padahal pemerintah sudah mencoba gitu. Pemerintah India itu mencoba menghapuskan kasta ini. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi itu, apakah di Indonesia itu ada kasta? Bagaimana kasta di Indonesia? Jadi tanpa kita sadari, di Indonesia juga ada kasta yang paling rendah gitu, yang sangat rendah. Dan ini yang bikin Konoha itu tidak maju-maju. Apa itu kastanya? Ini tanpa kasat mata kita ada beberapa kasta di Indonesia. Kasta yang pertama misalnya, kasta yang menganggap bahwa bangsa lain itu lebih unggul daripada bangsa sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang menjadikan negara kita itu menjadi sangat mudah dijajah gitu. Kalau kita lihat bule itu ya, jujur-jujuran aja gitu, jangan ditutupin gitu. Kalau kita lihat bule itu kita seperti silau gitu. Mister, foto dulu gitu. Jadi kita menganggap bahwa
bangsa kita itu adalah bangsa yang rendah gitu. Ini pemikiran kita atau secara tidak langsung menjadikan ini semacam kasta. Kita beranggapan bahwa kasta kita itu paling rendah dengan orang-orang bule gitu. Jadi kalau ketemu orang bule itu kita senyum gitu, kita ramah gitu. Padahal kan dulu kita kan dijajah kan. Jadi ini yang menyebabkan bahwa negara kita itu dijajah. Kenapa negara kita itu dijajah dulu? Karena apa? Karena kita menganggap bahwa orang bule gitu, orang-orang Belanda, orang-orang Spanyol, orang Portugis itu orang-orang yang luar biasa gitu, lebih besar gitu kastanya daripada kasta kita. Sehingga apa? Sehingga kita dijajah. Jajah dengan apa? Dengan divide et impera gitu. Kalau misalnya ada nih orang bule datang ke Konoha gitu, di arsip penjajahan zaman Belanda juga ada itu. Kita rela gitu menggendong gitu. Ada zaman dulu ada profesi yang menggendong bule itu di belakangnya gitu. Ada misalnya mau pergi ke puncak gitu, mendaki gunung itu. Jadi ada semacam gitu. Ada profesi. Jadi sebegitu hinanya kita dulu. Sampai sekarang juga ini tertanam di pikiran kita bahwa kita tuh menganggap bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang rendah gitu. Bangsa yang kita menganggap bahwa bangsa lain itu lebih jago, lebih superior gitu. Padahal kan sama aja kan. Kapasitas otak setiap manusia itu kan sama kan. Kita saja yang membentuk kasta-kasta itu dalam pikiran kita. Kita sendiri yang bikin kasta itu secara tidak kasat mata gitu. Sehingga kita mulai dijajah gitu. Belanda datang ke Indonesia gitu. Kita sawon gitu sama Belandanya. Oh, ya Mister gitu. Terus apapun yang datang misternya itu orang Belanda ini kita nurut gitu, patuh gitu. Misalnya orang Belanda mengatakan, oh itu kerajaan itu, kamu dikata-katain, masa sih mister, yang benar aja. Kita panah gitu, kita langsung nggak konfirmasi gitu, benar apa enggak gitu. Terus kerajaan sana juga adu domba dengan kerajaan kita, sehingga kita perang gitu, konflik. Ya karena sebenarnya kasta kita itu, kita berpikir bahwa kasta kita itu kasta rendah gitu. Kita berpikir bahwa kasta yang bangsa lain itu lebih tinggi daripada kasta kita. Jadi secara tidak langsung, secara kasat mata, kasta-kasta itu juga ada di Indonesia guys. Jangan salah. Kasta selanjutnya misalnya, kasta-kasta yang ada di Indonesia ya. Saya sering mendengar orang di Indonesia itu mengatakan seperti ini. Ya kita mah jangan mikirin jangka panjang lah. Ya hari ini kita bisa makan 3 kali sehari juga udah syukur ya kan. Kita mikirin hari ini aja lah, jangan mikirin yang jauh-jauh gitu. Jadi ini yang menyebabkan kita itu terpuruk guys, sehingga kita membentuk kasta kita sendiri gitu. Gak usah mikirin yang aneh-aneh lah, makan 3 kali sehari juga udah cukup. Gak usah lah ikut-ikut campur ini masalah politik. Kita jangan bahas politik lah gitu. Padahal kan politik itu kan penting kan kalau kita pahami ya. Gak usah bahas inilah ekonomi lah, buat apa? Jangan mikir terlalu jauh lah, mikir ini aja lah yang hari ini juga kita bisa makan apa gitu. Jadi pemikiran seperti ini akan membentuk kasta-kasta, secara tidak langsung membentuk kasta kita sendiri. Kita sendiri yang memilih kasta kita itu kasta rendahan gitu. Padahal kan kita harus visioner gitu. Jadi pemikiran seperti ini yang menyebabkan bangsa kita itu tertinggal gitu dengan negara maju gitu. Karena apa? Karena gini, kalau kita berpikir pendek gitu, kita berpikir pendek untuk cuma hari ini doang, maka ini akan menjadi korupsi. Ditawarkan duit langsung ambil gitu, nggak berpikir panjang gitu, ya kan, buang sampah sembarangan gitu, menerobos lampu merah gitu. Ya kita cuma hidup sementara ini, kita cuma hidup di dunia ini kan cuma penjara. Saya mendengar orang-orang seperti ini, saya berpikir ya dia sendiri yang mengubur impiannya sendiri gitu. Dia sendiri yang memilih kastanya sendiri tanpa dipilih oleh orang lain. Kita mah nggak bisa berdaya, kita mah orang miskin gitu. Jadi mental miskin ini sudah ada gitu di kasta-kasta. Kita sendiri yang memilih kasta kita itu. Kasta yang lain misalnya, yang saya sering dengar di Konoha ya, kemandirian secara intelektual nih. Kalau yang komen-komen di video ini juga saya sangat sering mendengar ya. Apa lu, tahu apa lu, kamu tidak seperti ini, tidak seperti channel ini, kamu tidak seperti ini, kamu enggak ada apa-apanya. Kamu lebih hebat dari ini, dari Gus Paha gitu. Lebih hebat dari pemikir ini, dari dan lain sebagainya gitu. Jadi kita itu tidak mandiri secara intelektual gitu. Harusnya kan kita cari sendiri gitu kebenaran, apakah data yang diberikan itu benar. Tinggal googling gitu. Misalnya saya memberikan data gitu, misalnya penemuan gitu, misalnya saya memberikan fakta gitu. Ya tinggal googling aja gitu, benar nggak data yang saya berikan. Jadi di Konoha ya,
Apalagi mohon maaf ya, nggak semua yang penonton video channel ini. Saya percaya bahwa penonton video channel ini adalah orang-orang yang cerdas ya. Tapi yang lucu itu saya sering mendapati komen-komen yang mengatakan, tahu apa lu tentang agama? Sok tahu lu, sok cuci lu gitu. Jadi pendapatnya cuma itu aja gitu, lalu tinggalkan gitu. Nggak ada misalnya bantahannya. Misalnya kalau dia membantah, ada misalnya dia dibantah misalnya dengan teori-teori misalnya bantahan yang luar biasa, saya sangat menghargai gitu, respect gitu. Ini kan cuman tulis sok tahu lu titik gitu, pergi gitu. Padahal kan mungkin dia cuma baca judulnya doang gitu, nonton 1 detik 2 detik langsung skip gitu. Jadi orang-orang seperti ini kan orang-orang yang tidak mandiri secara intelektual gitu. Dia bisa dikontrol oleh orang lain. Dan ini yang dimanfaatkan oleh para politisi. Sehingga suara-suara kita itu bisa digadaikan terhadap siapa? Terhadap oknum pemuka agama. Kita tidak mandiri secara intelektual. Kita tidak mau mengkoreksi apakah calon politisi ini kapabel atau tidak. Apakah dia cocok atau tidak memimpin dan lain sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran semacam ini adalah membentuk kasta-kasta gitu. Jadi kita sendiri yang memilih kasta kita. Bedanya kalau di India itu masyarakat yang menentukan kasta mereka. Akan tetapi kalau di Konoha bedanya, kita sendiri yang memilih kasta kita sendiri. Kalau di Indonesia, kita sendiri yang memilih kasta kita itu. Dan yang paling mengherankannya lagi, yang paling mencengangkannya lagi adalah kita mempertahankan kasta itu sampai sekarang. Menurut penelitian, di Indonesia itu, daripada harus berubah, lebih baik lebih banyak orang yang meminta menunggu dikubur gitu daripada harus berubah. Lebih banyak orang seperti itu di Konoha. Nggak semuanya tapi yang lebih banyak. Jadi ini adalah membentuk kasta kita sendiri, mempertahankan kasta kita sendiri. Kita tidak mau berubah gitu, merubah cara berpikir kita gitu ke arah yang lebih baik. Gitu. Kita nggak mau. Kita memilih kasta kita sendiri, kasta yang paling hina atau yang paling rendah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.